diskusi. Kegiatan hari ini akan diisi dengan pembukaan, sambutan Ibu Kepala Sekolah, penyampaian materi, penerapan budaya positif sekolah, umpan balik konstruksi, dan pendukung. Yang pertama, untuk pembukaan, mari kita ucapkan basmalah untuk memulai acara ini. Kemudian latar belakang untuk kegiatan ini, budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian guru belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Guru masih seringkali rasa bersalah dan teman. Membuat rasa bersalah dan teman. Agar menjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Jadi untuk menerapkan budaya positif, kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa. Jadi siswa yang membuat peraturan, siswa yang membuat keyakinan kelas bersama dengan guru, sehingga siswa juga dengan sukarela menaati keyakinan tersebut. Kemudian tujuan aksi nyata ini, murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompok. Ini tujuan ini. Kemudian sambutan kepala sekolah. Pembahasan kita masuk ke pembahasan ini ada 7 pembahasan, yaitu tentang yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Seperti apa nanti kita akan bahas gitu ya. Mungkin sekarang masih bertanya-tanya, apa sih? Mau apa sih ini gitu ya? Nanti akan panjang gitu. Untuk materi pertama yaitu perubahan paradigma. Bisa nanti duduknya berdua-dua ya, ini. Pindah. Biar tetap berpasangan. Jadi nanti ada A dan B. Jadi 11 nanti saya bagikan secara kertas. Kemudian Ibu tuliskan sesuatu yang berharga di dalam kertas ini. Kemudian Ibu simpan di tangan. Boleh jangan tahu tangannya, ya boleh di kanan atau kiri. Jangan dibuka. Nanti teman yang satunya akan merayu atau bagaimana caranya agar membujuk teman satunya untuk membuka kertasnya Ibu tadi tuliskan. Paham? Ya, jangan tahu namanya. Jadi dapat menyimak ya apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Dewi tentang apa di sini, tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita di ya. Nah, boleh kami kalau misalkan ada yang perlu disampaikan
Ada yang sudah bersedia membuka? Belum. Ada yang bisa, Bu? Belum bisa. Belum ada yang bisa. Ya, sekarang kita lanjutkan. Kemungkinan yang terjadi bersedia membuka atau tetap bertahan dalam pegangan. Jadi itu hak anak. Jadi tugas kita bagaimana agar anak mau membuka hati, membuka pikirannya agar mau terbuka kepada kita. Jadi saya mungkin dengan kasar kan Ibu ya, pasti dengan perlahan atau dengan dari hati ke hati gitu. Tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan dan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita harus mendapatkan hati anak dulu, kemudian agar anak bisa terbuka kepada kita. Kemudian perubahan paradigma berikutnya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang dipengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sambil berusaha. Jadi kembali lagi bagaimana kita memiliki usaha rujukan. Paradigma berikutnya yaitu ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, jadi menggunakan kritik bisa menjadi satu kegagalan, identitas yang gagal, merupakan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku itu, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilustrasi berikutnya yaitu ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa itu betul atau tidak, Bu? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengakuan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa
kebutuhan permusuhan akan terbentuk. Jadi dengan memaksa tidak akan bisa, ini tidak akan selesai. Kemudian, lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Diri sendiri. Tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Suatu dengan kebutuhan dasar kita sendiri. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi harus berdasarkan kontrol diri. Kemudian materi berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apa motivasi kita melakukan segala sesuatu? Mari kita lihat, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, atau mendapat hadiah, atau mendapat uang, atau mendapat pujian? Pernah tidak Bapak Ibu? Ya, terkadang kita lupa. Pada dasarnya motivasi itu ada ya Bu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya motivasi kita melakukan sesuatu itu karena takut dihukum, jadi saya melakukannya gitu. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kita naik motor pakai helm karena takut ada polisi, kita ditilang gitu ya Bu ya. Padahal itu motivasi terendah dari manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau tidak ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi kita biasanya ada yang mau mendapatkan imbalan atau dia mendapat pujian dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu yang mendapat hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat sama dengan tadi eksternal, jadi motivasinya dari luar. Yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya dan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan dari eksternal. Jadi motivasinya dari diri sendiri, bukan dari luar, gitu. Bukan karena hadiah, bukan karena takut hukuman. Ini ada 3 motivasi dengan dari kedua motivasi ini, motivasi yang pertama dan kedua berasal dari
seperti di luar ya. Sedangkan untuk motivasi yang terakhir yaitu menghargai diri sendiri berdasar dari internal yang pada akhirnya akan mencapai tujuan positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Jadi disiplinnya itu bukan karena perintah, bukan karena hadiah, bukan karena takut hukuman, tapi motivasi dari diri sendiri. Di sini hukuman dan penghargaan materi ketiga ya. Penghargaan dan hukuman adalah satu aspek penting dalam proses pembelajaran. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Sementara hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Seringkali hukuman dapat menciptakan rasa takut, perasaan tidak aman, dan bahkan pembalasan dalam diri individu yang menerima hukuman. Jadi ibu pernah bersekolah ya, di sekolah dasar. Pada zaman dulu hukuman itu apa ya? Seperti hal yang wajar ya Bu ya. Nah itu yang disayangkan terkadang kita akan mengingat, memori kita akan mengingat hukuman itu. Misalkan ya sekarang apa kabur dulu ya Bu ya, apa hapus kepada siswa ya Bu ya. Itu memori itu akan selalu kita ingat. Jadi yang di pikiran kita, oh berarti melempar itu nggak apa-apa ya. Itu yang kita takutkan akan seperti itu kepada anak-anak. Karena itu untuk hukuman akan sebaiknya dihilangkan. Jadi kita temukan motivasi dari diri sendiri. Kemudian penghargaan sebagai bentuk hukuman yang membangun. Betul tidak? Kita lihat penghargaan sebagai hukuman mungkin terdengar bertentangan, tapi sebenarnya dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk perilaku positif pengembangan diri dan keterampilan individu jika pemberiannya dilakukan dengan tepat ya Bu ya. Nah kemudian disinilah kita memasuki konsep penghargaan sebagai bentuk hukuman yang lebih positif dan membangun daripada menggunakan konsekuensi negatif. Kita dapat menggantinya dengan konsekuensi positif untuk mengubah perilaku. Ini bukanlah penghargaan dalam arti mengintervensi, di mana seorang diberikan hadiah karena melakukan sesuatu yang baik, tetapi lebih tentang menggunakan apresiasi dan pengakuan sebagai alat untuk memperkuat perilaku positif dan membangun motivasi. Jadi penghargaan itu bukan hanya berbentuk sesuatu ya, lebih ke penghargaan suatu apresiasi mungkin dengan sudah bagus, sudah melaksanakan, bukan berarti harus ada suatu hadiah yang mewah gitu ya. Kemudian hukuman adalah oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Karena kita tidak menyadari penghargaan pun bisa menjadi suatu hukuman. Dalam arti meminta atau menunjuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau menunjuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi terkadang penghargaan itu pun bisa menjadi suatu hukuman dengan misalkan suatu kamu kerjain ini nanti kamu dapat ini ya, dan itu terus seperti itu akan menjadi ketergantungan dari anak. Saya harus begini nih supaya nanti dapat ini. Itu akan menjadi satu ketergantungan. Akan lebih baik kita mengapresiasikan dengan iya nanti kalau kamu ini nanti kamu akan seperti ini gitu ya. Kemudian hukuman oleh penghargaan efektif untuk pengaruh jangka pendek. Jadi itu hanya untuk jangka pendek. Misalkan hanya kamu ngerjain PR, nanti kamu ngerjain PR dikasih es krim sama mama misalkan ya, atau sama ibu gitu. Itu hanya untuk jangka pendek hari itu gitu kan.
Kemudian mengurangi ketepatan lebih banyak membuat kesalahan. Karena buru-buru, karena ingin dapat hadiah, karena ingin cepat, jadi ketepatannya berkurang. Kemudian menurunkan kualitas, berhenti berkembang, mematikan kreativitas. Yang berikutnya menghukum, tidak mendapat penghargaan, merusak motivasi dari dalam diri atau inspirasi. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara memperlakukan seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Tanpa tidak sadari penghargaan itu pada dasarnya sama dengan menghukum. Ya, jadi membiasakan anak yang kurang baik. Memberikan penghargaan nilai sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, untuk menciptakan disiplin positif, kita akan merasakan restitusi. Apa itu restitusi? Nanti masih panjang loh ceritanya. Kita masih di materi 3. Lanjut. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Boleh berdiri biar kelihatan cantiknya di kamera. Boleh. Setuju atau tidak? Anak sebenarnya Lanjut. mungkin setuju, namun hukumannya seperti apa dulu, seperti itu ya. Dulu mungkin hukumannya bisa di kalau sekarang mungkin kayak misalkan mungkin ada kecederaan saja dan mereka tuh ngerasa kalau mereka melakukan kesalahan mereka jadi tidak mau lagi melakukan kesalahan tersebut seperti itu. Aku kayaknya banyak yang berhasil nih. Iya. Kesepakatannya. Nah, konsekuensinya kalau tidak, kalau lebih dari 2 jam, apa kesepakatan yang akan dilakukan? Tapi bukan mama yang memberi kesepakatannya, anak dari anak. Berapa jam sehari kamu pegang HP? Kemudian kesepakatan apa yang akan kamu lakukan kalau kamu melanggar ini? Jadi biar anak yang mencari solusi sendiri, menjawab sendiri, jadi rasa tanggung jawabnya akan lebih tinggi kalau dari anak. Jadi hukuman di sekolah tidak relevan ya, karena belum tentu ada sertifikat. Kemudian Atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif. Setuju tidak, Bu? Yakin setuju? Hukuman ya, Bu? Pemberian hukuman. Pemberian hukuman. Jadi pemberian hukuman itu bukan hanya menghukum fisik ya, ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, motivasinya seperti apa ya, Bu ya? Lebih ke motivasi apresiasi yang harus diterapkan. Kemudian membuat anak merasa bersalah, memberi dampak ringan dibandingkan menghukum. Kita lanjut. Hukuman dan konsekuensi. Apa jawaban kita benar? Kita akan lihat di video ini. Hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Kemudian berupa fisik maupun psikis, disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi adalah lebih terencana dan sudah disepakati. Jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya. Kemudian diberikan berdasarkan data yang diukur berapa kali pelanggarannya. Yang berikutnya guru selalu mengoreksi murid. Berikutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Berikutnya dari
penjelasan tadi, perbedaan hukuman dan konsekuensi, kita lihat mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Bisa dituliskan ya. Lanjutkan mengatur. Apakah ada pertanyaan? Masih punya beberapa faktor foto masuk ke begini. Yang lain dari kita lihat sama. Ini sama lainnya. Lanjut ke tim silakan. Ada yang satu, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Biasanya kalau konsekuensi mah ada kaitannya ya. Kalau hukuman itu kadang ada kaitannya. Dia nggak mengerjakan tugas malah dihukumnya 10 hari lapangan. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Yang kelima, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kemudian berdiri di lapangan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jawaban kita ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman. Sudah Ibu? Ya, harus sudah ya. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi Bu? Konsekuensi karena berhubungan ya Bu ya. Di sini membersihkan coretan yang dibuat di meja. Jadi karena anak membuat coretan itu harus dibersihkan. Kembali lagi kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukumannya dia. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang berikutnya membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada bentuk program kebajikan. Kebajikan itu apresiasi ya Bu ya. Tadi kan ada penghargaan hukuman, penghargaan. Jadi kita lebih memberikan apresiasinya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid atau bergantian, memberi pengakuan secara konsisten, fokus dengan proses. Jadi mengapresiasikan, lebih ke mengapresiasikan misalkan yang sudah mengerjakan tugas diberikan apresiasi, baik itu khusus, pribadi atau bergantian. Ini contoh pengakuan atau apresiasi. Misalkan semuanya tentang kemarin saya perhatikan ya kebajikan saya rasa empati besar sekali itu poin kebajikannya. Kemudian yang kedua, saya menghargai nilai kebajikannya kepedulianmu. Terima kasih untuk nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka atau tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi disiplin melalui restitusi ini
restitusi. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi juga adalah proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang arah seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi anak kan belajar dari kesalahan yang dilakukan, bagaimana solusinya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi anak yang mencari solusi bukan dipaksa. Kamu gini, kamu harus begini. Tapi biarkan anak yang mencari solusi sendiri, bukan paksaan dari kita. Kemudian menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengatur karena bisa belajar dari kesalahan, fokus pada karakter sehingga murid menyadari akan menjadi orang seperti apa nantinya. Fokus pada solusi, tidak mencari siapa yang salah. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini dari pengertian dari restitusi. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Ya, jadi tidak bisa kita terapkan hukuman itu termasuk identitas yang gagal. Yang bisa kita terapkan konsekuensi atau restitusi. Akan lebih baik kita sudah mencapai di restitusi. Nanti akan ada penjelasan berikutnya, kita ada di tahapan. Konsekuensi bisa dilaksanakan asal berdasarkan suatu kesepakatan atau siswa yang membuat kesepakatan itu, ya, bukan dari orang tua atau bukan dari guru yang membuat konsekuensi itu. Konsekuensi suatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, jadi anak yang memilih sendiri solusi apa yang bisa dilakukan. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan hukuman akan memberikan rasa tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Jadi kita akan ingat ya Bapak, Ibu-ibu, kadang kita akan ingat. Saya sudah dihukum, pernah dihukum waktu SD, SMP, atau akan selalu ingat di dalam memori kita. Itu dampak hukuman jangkanya sangat panjang kalau mendengar. Kalau konsekuensi masih berilah jangkanya pendek. Nah, kalau ini menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kalau restitusi menguatkan. Jadi di saat anak mendapatkan masalah ini, di saat anak melakukan kesalahan ini, dia akan mencari solusi sendiri. Jadi kita tidak khawatir, ini nanti di sekolah gimana ya, ini nanti bagaimana ya. Tapi di restitusi ini anak mencari solusi sendiri di saat masalah melakukan kesalahan. Kemudian untuk korban, di sini hukuman korban mendapatkan keadilan karena yang melakukan kesalahan dihukum. Tapi terkadang tidak sesuai ya. Kemudian kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, itu terkadang kelemahan di konsekuensi itu korban bisa terabaikan. Misalkan yang merobek buku teman terkadang hanya cuma minta maaf. Itu konsekuensi. Tapi di restitusi misalkan ada temannya yang merobek buku temannya. Nah, anak mencari masalah karena kamu sudah merobek buku teman. Apa solusi yang bisa kamu lakukan? Bisa kamu mengganti, bisa dilem, apa? Tergantung dari pemikiran anak yang melakukannya. Gitu, ya. Itu di situ kelebihan dari restitusi. Kemudian murid akan mendapat kalau di hukuman murid tidak akan tersakiti. Kalau di restitusi murid akan dibuat tidak nyaman. Sedangkan di restitusi murid akan mendapat penguatan. Ini masih sama ya. Jadi sifatnya kalau di hukuman nanti sifat akhirnya netral, namun di restitusi akan berdampak positif.
Jadi nanti akan berdampak bukan hanya di sekolah kita, di sekolah dasar, tapi akan berdampak lagi ke SMP. Ini keyakinan kelas, keyakinan yaitu kebajikan universal yang disepakati. Jadi kita harus membuat suatu kesepakatan dulu dengan siswa. Apa yang perlu diterapkan nih? Tata tertib atau peraturan apa yang perlu diterapkan? Kemudian disepakati konsekuensi apa atau secara tersirat atau tersurat lepas dari latar belakang suku bangsa negara agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dan sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Ini pembentukan keyakinan kelas. Berupa pertanyaan universal, tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Jadi kesepakatannya dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya mengikuti, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa jadi di tengah perjalanan akan ada tambahan atau akan ada pengurangan karena sudah di situ. Kemudian prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mempersiapkan warga sekolah dan murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan para murid warga sekolah. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan ke sekolah atau kelas. Pengganti kalimat ini sudah kita terapkan ya karena kesepakatan keyakinan kelas. Kemudian setelah menjadikan hasil keyakinan bisa dipublikasikan atau dipublikasikan. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Hasilnya materi 5 kebutuhan dasar manusia. Namun sebelum itu kita bisa
bertahan hidup dulu ya Bu ya. Kebutuhan yang pertama harus bertahan hidup ya itu. Kemudian baru penguasaan dasar, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Yang kedua mungkin ada yang dari kasih sayang dulu. Yang penting dari kelima itu merupakan kebutuhan dasar. Dari kelima kebutuhan dasar ini apabila tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi maka mempengaruhi suatu tindakan atau perlakuan yang kurang. Kemudian yang keenam yaitu tentang posisi kontrol. Nah, ada lima ya. Ada 5 dari posisi kontrol. Yang pertama menghukum, penguat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau atau manajer. Seperti apa? Kita bahas. Yang pertama menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas kalau selalu saja salah, selalu yang paling salah. Kemudian itu contoh ngomong. Bobot rasa bersalah biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Itu contoh pertamanya. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Itu posisi kontrol yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang keempat dan kelima yaitu pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian yang kelima manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan pemahaman sendiri. Nah, posisi manajer ini posisi yang tertinggi. Nanti kita ada kita lihat video contohnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif education, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam education adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Satu, posisi penghukum. 2, posisi pembuat merasa bersalah. 3, posisi teman. 4, posisi pemantau atau monitor. Dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kamu deh, pasti terlambat.
saya harus turun lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertekuk biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan buat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jaminan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi. Ada 5 posisi. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, pembuat keresahan salah. Aman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu guru hebat, silakan tuliskan posisi apa yang selama ini Bapak Ibu laksanakan berdasarkan video tadi. Ibu Bapak ada berada di posisi kontrol yang mana? Boleh, Miss? Boleh deh, biar ke-shoot, Neng. Biar cantiknya ke-shoot. Mengenai posisi kontrol guru tersebut, saya rasa saya pernah di posisi pemantau dan manajer.
kegiatan yang gagal. Nah, ini langkah dari segitiga restitusi sejak tadi ya Bu ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Teori motornya kita selalu akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah keduanya itu validasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan seperti yang tadi ada di posisi manajer. Oke, segitiga restitusi. Jadi yang pertama validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan kesalahannya dulu gimana. Kemudian menstabilkan identitas, mencari solusi ya Bu ya, menstabilkan identitas itu mencari solusi kesalahannya apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi sebelum kita menerapkan disiplin ini kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Dan kesepakatan itu siswa atau anak yang membuat kesepakatan itu agar lebih bertanggung jawab. Ini dari segitiga restitusi. Ya, nah menstabilkan identitas itu basic dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita memberi motivasi dulu pada anak bahwa pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Nah, dan kita juga harus menyadari kita pun mungkin pernah berbuat salah. Itu untuk menjadi penguatan untuk menstabilkan identitas kepada siswa bahwa pada dasarnya membuat salah itu tidak apa-apa, tapi bagaimana solusinya agar untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi di saat membuat kesalahan mungkin tidak harus menghukum, kita harus menanyakan, memberi motivasi dulu bahwa tidak apa-apa, namun bagaimana solusi memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Pada tahap validasi tindakan, setiap tindakan akan dilakukan dengan suatu tujuan. Jadi kita memberi waktu anak untuk menjelaskan kenapa dia melakukan kesalahan, kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Memberi anak waktu untuk menjelaskan. Kemudian kita menanyakan keyakinan, karena sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kita menanyakan kesepakatan atau keyakinan apa yang perlu ditingkatkan anak jika melanggar peraturan atau melanggar melanggar apa? Ya, yang ini contoh praktik segitiga restitusi. Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu Aulia? Saya kesal sekali dengan ulang guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini, Aulia? Tentunya, saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak.
dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Refleksi hari ini, pertanyaan pertama, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan diseminasi hari ini? Oke, siapa nomor 1? Terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah memberikan saya kesempatan mengenai apa yang saya dapatkan dari kegiatan diseminasi hari ini. Pertama, setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Dewi, saya menyadari bahwa pentingnya membuat kesepakatan bersama anak-anak di kelas, di mana untuk menumbuhkan budaya positif kepada budaya di sekolah dan juga terutama kepada anak-anak. Dan saya juga mendapatkan pemahaman mengenai langkah-langkah pembentukannya kesepakatan kelas dengan benar, sehingga saya juga dapat menerapkannya pendidikan Hajar Dewantara yang sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah menyampaikan mengenai budaya positif. Pertanyaan refleksi kedua itu, apa yang menarik pada kegiatan diseminasi? Boleh Ibu Agama? Terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. Dari kegiatan diseminasi yang menarik bagi saya, kegiatan diseminasi sebagai wadah yang sangat diperlukan guru di sekolah agar ide, gagasan dan informasi yang diperoleh atau yang dimiliki oleh salah satu guru dapat menyebar dan diterima guru lainnya dalam satu lingkungan sekolah. Dan melalui diseminasi ini dapat berdiskusi dan bertukar informasi dan berbagi pengalaman. Selain itu juga dapat menambah nilai sekolah jika nantinya menghadapi akreditasi ataupun visitasi dalam penilaian yang berkaitan dengan mutu pendidikan yang ada di sekolah itu. Mungkin itu. Terima kasih. Yang ketiga yaitu apa tidak lanjut yang akan dapat Ibu lakukan setelah kegiatan hari ini? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan ini? Kegiatan tindak lanjut setelah mengikuti kegiatan ini, diseminasi kali ini yaitu akan lebih semangat lagi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengadakan budaya positif, keyakinan kelas, dan membuat aksi nyata yang positif dan memperbanyak belajar budaya yang positif. Itulah jawaban dari saya yang disampaikan. Itu pertanyaan ketiga. Terima kasih Ibu Dewi yang telah menyampaikan materi terkait dengan ini. Ini kegiatan refleksi, kemudian alhamdulillah kegiatan hari ini sudah berjalan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1. Naik. Kelas 1 masih imut-imut ya, masih polos ya. Ya, berarti sebelumnya kita membuat kesepakatan dulu nih. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alakogia.
Saya salah satu guru dari SDN Cibungur. Alhamdulillah pada saat ini saya telah mendapatkan materi mengenai diseminasi budaya positif 5 posisi kontrol yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alkolivia, salah satu guru dari SDN Cibungur. Alhamdulillah saya telah mendapatkan materi mengenai budaya positif